Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li'annal katsirina talabu minni an aftaha durusan fil lughatil arabiyyah. Thumma insyaallah sa'aqum bi'amali video hawla tu'allumil lughatil arabiyyah. Karena banyak orang yang meminta aku untuk membuka kelas bahasa Arab, maka insya Allah aku akan membuat video tentang pembelajaran bahasa Arab. Ya, kita melalui video dulu karena ada beberapa kendala yang membuat aku nggak bisa membuka pembelajaran bahasa Arab ini secara langsung. Tapi doakan semoga aku bisa segera membuka kelas bahasa Arab secara langsung. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini aku membuat video pembelajaran bahasa Arab ini benar-benar untuk yang dari nol. Bahasa Arabnya benar-benar dari nol, yang benar-benar nggak tahu bahasa Arab. Itu kayak aku dulu waktu sebelum masuk kuliah itu benar-benar aku nol banget bahasa Arabnya. Jadi belajar dari sini aku mau ngenalin sama teman-teman tentang bahasa Arab, dan ini benar-benar dari nol. Jadi mohon maaf bagi yang sudah paham bahasa Arab, mungkin boleh skip-skip aja karena ya ini benar-benar dari dasar, dari nol banget, untuk yang benar-benar baru tahu gitu, yang baru-baru mau belajar gitu. Atau yang sudah tahu juga boleh ngulang-ngulang lagi boleh, tapi ini sih benar-benar dari nol sih gitu. Ya sebenarnya agak minder ya sama teman-teman yang udah tinggi ilmunya, minder mau buat video ini. Cuman ya menurutku sampaikanlah ilmu walau hanya satu ayat gitu. Jadi selagi ini aku udah tahu, aku udah paham, maka wajib bagi aku untuk menyebarkan gitu. Supaya apa? Karena bukan seberapa banyak ilmu kita, namun seberapa bermanfaat ilmu yang kita miliki untuk kita sebarkan ke orang lain gitu. Maka dari itu aku mau membagi-bagikan ilmu yang aku punya. Walaupun hanya sedikit, ya ilmu aku benar-benar masih sedikit, masih jauh lebih rendah dari teman-teman semua. Tapi semoga bisa bermanfaat aja gitu ya. Dan kali ini di pembelajaran perdana yang aku buat, insya Allah aku bakal pakai kitab Durusul Lughah jilid 1. Nah, ini adalah kitab karya Syekh Profesor Dr. Abdurrahim, seorang profesor bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Kenapa buku ini? Kenapa nggak buku yang lain kayak gitu? Ya, soalnya apa ya? Karena buku ini buku yang menurut aku mudah dipahami, kitab yang mudah dipahami kayak gitu. Dulu aku waktu sebelum tahu bahasa Arab, sebelum paham gitu, benar-benar dari nol banget, ini yang aku pelajarin, buku ini yang pertama kali aku pelajarin. Dan bagi aku yang menurut aku masih belum paham benar, sama sekali belum tahu, menurut aku kitab ini mudah difahami gitu. Jadi aku mau kalian juga merasakan hal yang sama gitu, lebih paham karena aku ada di posisi itu sebelum aku kuliah. Jadi benar-benar kitab ini insya Allah mudah dipahami, dan pembelajaran awalnya dimulai dengan percakapan-percakapan yang memudahkan kita untuk paham, dan nantinya barulah kita akan memasuki materi nahwu dan sorof. Jadi benar-benar kita dari dasar dulu. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita lihat di halaman atau gambar yang ada di video. Ini pembelajaran pertama, darsul awal, tentang hada. Nah, apa itu hada? Hada ini artinya ini. Hada adalah isim isyarah. Nah, jadi isim isyarah adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk suatu benda, jauh maupun dekat. Nah, sama seperti kita waktu
baru-baru belajar baca di kelas 1 SD mungkin ya. Di situ kita diberikan pembelajaran oleh guru kita. Contohnya gini, ini Budi, ini Ibu Budi. Nah, siapa yang pernah diajarin kayak gitu sama gurunya? Rata-rata pernah kayak gitu kan. Nah, seperti itu juga bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab itu namanya yang ini atau itu namanya isim isyarah atau kata tunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Bisa jauh, bisa dekat gitu. Nah, hadza ini adalah salah satunya. Hadza artinya adalah ini. Ini berarti menunjukkan sesuatu yang dekat. Oke, misalnya yang di dekat kita ada buku. Nah, maka kita menggunakan hadza untuk menunjuknya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ini ya, misalnya ini buku gitu. Dalam gambar ada 9 gambar, 9 kosakata yang akan kita pelajari yang diawali dengan hadza. Nah, mari kita baca sama-sama. Yang pertama, hadza baitun. Bisa diulangi? Hadza baitun. Sampai 5 kali ya. Hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Apa artinya? Artinya adalah ini rumah. Baitun itu adalah rumah artinya. Nambah kosakata kita 1. Baitun. Harapannya ketika aku memberikan kosakata, maka harapannya untuk diingat sambil belajar, sambil dihafal, sambil belajar, sambil diingat. Itu insya Allah akan terus bertambah, pelan-pelan akan bertambah kosakata bahasa Arab kita. Lanjut ke yang kedua. Oh ya, sebelumnya dicatat ya. Karena apa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena apa? Karena manusia ini sifatnya adalah pelupa. Jadi butuh sekali untuk kita mencatat. Kita ikat ilmu itu dengan tulisan. Lanjut yang kedua. Hada masjidun. Nah, ini bisa ketebak ya apa artinya. Masjidun artinya masjid. Tuh. Kita ulangi sampai 5 kali. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Kenapa kok diulang-ulang terus sih? Ya, supaya kita terbiasa untuk mengucapkan kata dari bahasa Arab, kalimatnya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, hada babun. Nah, dari gambar juga udah tahu ini apa. Apa artinya? Artinya adalah pintu. Babun. Coba kita ulangi. Babunnya aja ya. Babun. 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 Oke. Lanjut yang keempat. Hadza qalamun. Nah, ini seperti yang kita lihat pada gambar, ini adalah pena. Tuh. Jadi qalamun artinya pena. Kita ulangi sampai 5 kali seperti biasa. Qalamun, 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 qalamun. Pada ngikutin gak ya? Ikutin ya. Terus yang keenam, hadza miftahun. Nih. Artinya ini adalah kunci. Tuh. Kita ulangi lagi. Miftahun, 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 miftahun. Tuh. Bisa ya? Terus yang ketujuh, hadza maktabun. Maktabun artinya meja.
Sambil disebut, sambil belajar, sambil dihafal, sambil diingat, ditempel ke memori ingatannya. Hada maktabun, 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 maktabun. Artinya ini adalah meja. Hada maktabun. Yang kedelapan, hada sarirun. Apa tuh sarirun? Tuh yang ada di gambar itu apa? Itu adalah ranjang. Nah, karena dekat jadinya artinya hada sarirun. Artinya ini adalah ranjang. Sarirun, 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 sarirun. Jangan itu ya, panjang pendeknya tetap diperhatikan. Karena apa? Karena ketika panjang pendeknya salah, penempatannya salah, maka bisa artinya salah. Tuh, jadi bahasa Arab ini benar-benar harus hati-hati. Lalu yang terakhir, hada kursiyun. Nah, ini mudah banget, walaupun gak ada gambarnya pun kita bakal tahu. Karena apa? Karena mudah banget kita tebak dari bahasanya. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran bahasa Arab kita. Gak apa-apa, cuma satu isim isyarah yang baru kita pelajari hari ini, yaitu hadza. Apa artinya? Hadza artinya ini, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Dan kosakata yang kita dapati hari ini ada 9 kosakata, dan harapannya bisa diingat. Besok pertemuan selanjutnya insya Allah bakal aku tanya-tanyain ya, walaupun ini adalah video satu arah ya nggak apa-apa ya, semoga bisa dijawab dari rumah. Tuh. Jangan lupa dihafal, diingat, yang paling penting difahami sih. Kalau sudah paham insya Allah bisa ingat gitu. Semoga bermanfaat, sedikit-sedikit insya Allah lama-lama akan paham, walaupun pelan-pelan gak apa-apa, yang penting kita paham. Bukan seberapa banyak ilmunya, tapi seberapa bermanfaat kita untuk membagikan ilmu kita untuk orang lain kayak gitu, dan untuk diterapin. Jadi ya begitulah, semoga bermanfaat ya. Sekian dari aku, mohon maaf jika ada kesalahan. Misalnya ada kesalahan, mohon diperbaiki di komen atau di japri, boleh. Jadi semoga bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.